Yang kami hormati Ketua Umum Ikatan Alumni FPIK dan Kekal, Dr. Insinyur Joko Hartoyo STMR SC IPU, dan Ketua Umum Kerapu Insinyur Imza Hermawan. Serta seluruh tamu undangan, Bapak Ibu dan mahasiswa yang berbahagia. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dalam acara Halal Bihalal dan konsolidasi alumni Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro dalam keadaan sehat walafiat. Saya Seto Windarto dan rekan saya Cynthia Monica mengucapkan selamat datang di acara Halal Bihalal dan konsolidasi alumni Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Tema yang diusung dalam acara konsolidasi alumni hari ini adalah transformasi ekonomi kelautan, memanfaatkan industri perikanan, UMKM, dan konservasi laut untuk meningkatkan kemandirian Gen Z. Acara ini menjadi momentum yang penuh berkah untuk mempererat tali silaturahmi, memperpupuk kebersamaan, serta memperkuat sinergi antara sivitas akademika dengan para alumni dalam semangat membangun dan berkontribusi bagi bangsa, khususnya untuk kemajuan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang tercinta. Tak lupa, masih dalam suasana lebaran, kami mengucapkan selamat Idul Fitri 1446 Hijriah, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik, hadirin yang berbahagia, acara akan segera kami mulai. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan terucapnya basmalah, mari kita lanjutkan acara kita yang pertama dengan mendengarkan kultum yang akan dibawakan secara langsung oleh Ustadz Agus Setiawan Al-Hafizullah. Kepada Ustadz Agus, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده ربنا زدنا علما وارزقنا فهما صحيحا وسليما وارزقنا أعمالا متقبلا مناظرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Haji Abdul Qadir Karding SPI MSI, Profesor Dr. Suharnomo SEMSI, dan yang kami hormati Profesor Agus Trianto ST MSc PhD, dan kepada seluruh sivitas akademika Universitas Diponegoro, dan yang kami hormati serta kami sayangi pula seluruh tamu undangan yang semoga dalam keadaan bahagia dan semoga senantiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami senantiasa mendoakan semoga Allah panjangkan usia panjenengan semuanya di dalam keberkahan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berada di dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan dan Allah jadikan keluarga panjenengan semuanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Putra-putri panjenengan semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi putra-putri yang salih dan salihah, dan kelak mensalih-salihahkan bagi yang lainnya. Dan semoga pula Allah lapangkan rezeki panjenengan semua dengan rezeki yang halal, thayyib, barakah, dan semoga Allah juga mudahkan urusan panjenengan semuanya
dalam urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita limpahan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga pada siang hari yang mulia ini Allah izinkan kita semuanya berkumpul di salah satu majlis yang insya-Allah majlis ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita semuanya, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita semuanya mengharapkan syafaat beliau. Kita juga mengharapkan agar kelak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan beliau, memandang wajah indah beliau, bahkan duduk bersama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Naik sampan pergi ke Pulau Pari, Masya Allah, membawa roti untuk bekal perjalanan nanti. Bermaaf-maafan di hari yang fitri ini, rajut silaturahmi, sucikan hati. Masya Allah. Begitu pentingnya menjaga ukhuwah di antara kita semuanya, karena sepi itu mengajarkan kepada kita tentang artinya kebersamaan. Dan kebersamaan mengajarkan kepada kita tentang pentingnya arti saling menghargai. Oleh karena itu, di kesempatan yang mulia ini, di waktu yang pendek ini, kami menyampaikan sedikit kultum. Kuliah terserah antum atau kuliah 7 menit. Kalau kuliah 7 menit, panjenengan menjadi mahasiswa yang hebat. Kuliah hanya 7 menit. Masya Allah. Langsung lulus, insyaallah. Ya, dengan judul yang diberikan kepada kami, rajut silaturahmi, bersihkan hati, kembali fitri menuju undip yang bermartabat dan juga bermanfaat di bawah naungan ilahi Rabbi. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 15 hari, kurang lebih 15 hari yang lalu, Allah memberikan nikmat kepada kita yang begitu besar. Kita semuanya dipanjangkan usianya sehingga bisa masuk di salah satu bulan Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya menghamparkan rahmat dan menghamparkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bulan apa itu, Bapak Ibu? Bulan apa? Bulan Ramadan, bulan puasa. Di dalam bulan puasa Allah menghamparkan kepada kita semuanya rahmat dan juga ampunannya. Barang siapa yang melaksanakan dengan penuh keimanan, siang harinya berpuasa, kemudian menghidupkan malamnya dengan menegakkan salat tarawih, membaca Al-Quranul Karim, bahkan iktikaf, maka orang-orang yang demikian itu akan keluar dengan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Mendapatkan janji apa, Ibu? Bapak Ibu, mendapatkan janji dari Allah apa? Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika kita mempunyai dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah ciptakan kita menjadi makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Artinya kita butuh berinteraksi kepada saudara-saudara kita yang lain. Dan terkadang ketika kita berinteraksi kepada saudara-saudara kita yang lain, terjadi gesekan. Betul apa tidak? Betul Bapak Ibu? Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, saudara-saudara kita yang lain, terkadang mengalami sebuah gesekan apa tidak? Iya. Kalau kita mempunyai dosa kepada Allah, tidak bisa kita tebus dengan harta. Kalau dosa kita kepada Allah bisa ditebus dengan harta, maka orang-orang yang punya uanglah yang akan masuk surga duluan. Dosa kita kepada Allah tidak juga bisa ditebus dengan beras. Kalau dosa kita kepada Allah bisa ditebus dengan beras, maka orang yang mempunyai kekayaan lebih
dan mempunyai gudang beraslah yang masuk surga duluan. Tapi dosa kita kepada Allah hanya bisa dihapus dengan amal soleh kita sendiri. Dosa kita kepada Allah hanya bisa dihapus dengan amal soleh kita, dengan bertaubat kepada Allah, dengan memperbanyak membaca istighfar kepada Allah, maka urusan kita kepada Allah selesai. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan hapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Itu dosa ketika kita memiliki dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana jika kita memiliki kesalahan sesama manusia? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Kalau kita memiliki kesalahan kepada sesama manusia, apakah Allah bisa memaafkan kesalahan kita begitu saja atau dengan cara yang lain? Bagaimana contohnya? Insyaallah ya. Kalau kita memiliki kesalahan kepada sesama, maka solusi yang diberikan adalah saling memaafkan. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di pertengahan bulan Syawal ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bersama-sama kumpul di salah satu acara yang ini menjadi acara tradisi bagi kita semuanya, yakni halal bi halal. Ada yang tahu Bapak Ibu makna daripada halal bi halal itu apa sih? Kok setiap tahun kita mengadakannya? Kira-kira apa halal bi halal itu? Ini secara bahasa halal bi halal itu seperti halnya orang godok wedang. Wedang kok digodok? Ya, halal bi halal itu seperti itu. Secara harfiah maknanya itu salah. Yang betul ketika kita hendak meminta maaf, istihlalan bihalalin, meminta agar kesalahan kita itu dihalalkan dengan cara yang halal. Maka disebutkan dengan kata halal bi halal. Dan halal bi halal ini dipopulerkan oleh seorang ulama dari Nahdlatul Ulama. Beliau bernama Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah. Ya, Abdul Wahab Hasbullah. Sampai akhirnya menjadi tradisi yang baik bagi kita semuanya. Lantas kalau kita mau pahami apa sih makna halal tersebut? Halal itu mempunyai banyak arti. Halal itu mempunyai banyak arti. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, halal berarti apa Bapak Ibu? Halal berarti tidak haram. Ya, halal bisa bermakna mengurai benang yang kusut. Bisa juga menyelesaikan setiap permasalahan. Bisa juga mencairkan yang beku, termasuk THR yang masih beku, cairkan segera. Termasuk menyambung tali silaturahmi. Menyambung tali silaturahmi. Di dalam Islam, silaturahmi adalah pelajaran yang sangat penting bagi kita semuanya, dan hendaknya kita saling mengetahui apa makna yang terkandung di dalamnya. Silaturahmi begitu sangat pentingnya dikaitkan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, silaturahmi sangat penting bagi kita semuanya karena berkaitan dengan keimanan kita kepada siapa? Masyaallah. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir yusalli rahimahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah senang menyambung. Kenapa tali silaturahmi itu sangat penting bagi kita semuanya? Karena ternyata ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la yadkhulul jannah qati'ur rahmi. Tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang gemar memutus tali silaturahmi. Maka harus kita fahami tentang makna silaturahmi tersebut. Silaturahmi tidak hanya sekedar salam-salaman saja. Silaturahmi juga tidak hanya sekedar saling mengunjungi saja. Karena terkadang kita mengunjungi salah satu saudara kita justru malah meninggalkan bekas yang tidak disukai. Contohnya, kita berkunjung ke saudara kita, tujuannya hanya karena ingin pamer tas yang kita beli saja. Kita berkunjung kepada saudara kita, kemudian menanyakan, wes sukses urung? Kita berkunjung ke saudara-saudara kita hanya karena kita menggunakan perhiasan yang sangat mahal dan mewah. Itu kira-kira membekas di hati mereka apa tidak? Iya. Jadi makna silaturahmi bukan hanya sekedar bersalaman-salaman saja, bukan hanya berkunjung saja, tapi dimaknai dengan penuh keikhlasan hati untuk kita saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Dibahas dalam kitab Mukhtarul Hadith, pentingnya kita saling memaafkan dan meminta maaf. Saya ulangi, saya sampaikan pentingnya kenapa kita perlu meminta maaf kepada saudara kita dan saling memaafkan. Karena di dalam kitab Mukhtarul Hadith dijelaskan, kalau sampai waktunya kita tiba dipanggil Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita meninggalkan luka di dalam hati saudara kita, maka sebelum saudara kita memberikan maaf kepada kita, akan ada pertukaran yang sangat luar biasa di dalam akhirat nanti. Pertukarannya bukan pertukaran uang atau dinar, karena di surga, di akhirat tidak berlaku dinar atau dirham. Apa yang kemudian ditukar? Ada yang tahu Bapak Ibu? Apa yang ditukar? Iya, yang akan ditukar adalah dosa dan pahala kita. Kalau kita menyakiti hati orang lain, kemudian kita tidak meminta maaf dan tidak mendapatkan maaf dari saudara-saudara kita yang lain, maka tatkala kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pahala kita akan diambil kemudian diberikan kepada saudara-saudara kita yang tersakiti. Lantas bagaimana jika pahala kita ternyata sudah habis? Maka dosa-dosa yang kita sakiti akan dilimpahkan kepada kita semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu pentingnya acara halal bihalal ini untuk kita semuanya melapangkan dada kita, mengikhlaskan apa yang sudah terjadi untuk merajut ukhuwah kita, untuk merajut kebersamaan kita, untuk merajut silaturahmi kita. Sebagaimana yang tadi disebutkan di dalam judulnya, rajut silaturahmi, sucikan hati. Yang pada intinya ketika kita masuk di acara halal bihalal, intinya adalah satu, saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Ketika kita sudah saling memaafkan, maka hati kita terasa lega, terasa plong. Kenapa? Sudah tidak membawa beban lagi. Maka dari itu rajutlah ukhuwah agar kita menjadi pribadi yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Saya gambarkan dengan satu ilustrasi. Coba saya minta waktu 5 menit untuk Bapak Ibu supaya bisa mendengarkan sejenak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak Ibu bayangkan jika di tangan Bapak Ibu ada satu batang lidi. Coba Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika di tangan Bapak atau Ibu ada satu batang lidi, kemudian Bapak Ibu pergi ke halaman untuk menyapu sampah yang berserakan di halaman, apakah dengan satu batang lidi itu bisa menyelesaikan permasalahan? Bisa membersihkan halaman apa tidak? Tidak. Tapi coba lidi-lidi yang panjenengan semuanya pegang, kemudian dikumpulkan dalam satu ikatan, akan memiliki kekuatan yang sangat besar dan dahsyat, sehingga
bisa digunakan untuk membersihkan halaman. Betul tidak? Betul apa tidak? Maka perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Quran surah ketiga ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kepada tali Allah Subhanahu wa taala seraya berjamaahlah dan janganlah kalian bercerai-berai. Karena ketika diumpamakan, ketika kita individualisme saja, tidak kemudian merajut satu jamaah, akan sama nasibnya dengan sapu yang dibuka, sapu yang ikatannya kemudian dibuka, dan kemudian panjenengan semuanya hanya mendapatkan satu bagian batang lidi saja. Sehingga ketika panjenengan menemukan sampah yang berada di depannya, tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut. Maka dari itu, ikatlah lidi-lidi tersebut menjadi sebuah sapu yang akan menghantarkan kepada kita memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, yakni dengan berjamaah. Kira-kira kalau lidi tersebut dijadikan satu, memiliki kekuatan besar enggak untuk membersihkan halamannya? Betul tidak? Ya. Tapi manakala sapu lidi tersebut bercerai-berai, apakah ada lagi kekuatan? Maka kita sebagai satu sivitas akademika di Universitas Diponegoro hendaklah saling merajut ukhuwah, saling bersilaturahmi untuk menjaga agar kita memiliki kekuatan supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan, yakni menuju undip yang bermartabat dan juga bermanfaat. Kalau kita senantiasa bercerai-berai, kita tidak akan bisa mengurai setiap permasalahan yang kita jumpai. Maka dengan berpegang teguh kepada tali Allah, seraya kita berjamaah, maka akan turun rahmat kepada kita semuanya. Bahkan Nabi SAW pun menyampaikan al-jamaah rahmah. Ketika seseorang itu saling berjamaah, maka akan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wal furqah adab. Dan perceraian itu akan menurunkan azab yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka peliharalah kasih sayang di antara kita sesama agar mewujudkan keindahan, agar mewujudkan tali yang sangat kuat, sehingga dengan tali ikatan yang sangat kuat tersebut kita bisa menuju apa yang kita inginkan, yakni menuju undip yang bermartabat, bermanfaat di bawah naungan ilahi Rabbi. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sambil menunggu Pak Menteri ya. Kalau secara waktu tadi yang diberikan kepada kami itu jam 1:30 ya, 13.30 sampai 13.40 saja. Artinya kita sudah lebih dari waktu yang ditentukan. Kenapa bisa demikian? Karena masyarakat kita masih menggunakan WIB. Seharusnya jam 13 WIB mulai. Coba diganti WIB-nya. WIB itu apa, Bu? Coba Bapak Ibu, WIB itu apa? Waktu insya Allah berubah. Makanya berubah betul. Yang seharusnya jam 1 kita mulai menjadi jam 1:30. Yang seharusnya saya memberikan tausiah hanya 10 menit menjadi lebih. Masya Allah. Ya, itulah. Ini juga perlu dievaluasi. Ya, karena waktu itu nilainya, waktu itu athmanu minadz zahab, lebih berharga daripada emas. Bapak Ibu, waktu itu lebih berharga daripada emas. Jika 1 detik diukur dengan 1 gram emas, maka berapa kerugian yang akan kita dapatkan? Kira-kira berapa, Bu? 1 detik dinilai dengan 1 gram emas. Keterlambatan kita sudah sampai 30 menit, dikali berapa gram? Insya Allah. Ya,
Maka saking pentingnya waktu, Allah pun sampai bersumpah dengan waktu, wal asri wal fajiri, menunjukkan bahwa dasarnya waktu dan jangan sampai kita menyepelekannya. Sekaligus waktu itu menunjukkan bahwa kita dilatih untuk disiplin, tip, ya. Apalagi kita sebagai seorang muslim, waktu dikatakan lebih berharga daripada emas. Maka perhatikanlah waktu dan jangan kita sia-siakannya. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak terasa ini sudah jam 2. Sudah jam 2. Mau dilanjut atau sudah cukup? Lanjut? Insyaallah. Kalau dilanjut, coba kita semuanya fokus terlebih dahulu. Kalau tidak fokus, gimana kita bisa lanjut? Ya, siap insyaallah. Taib. Ini mengulur waktu ya, mengulur waktu sambil menunggu Pak Haji Karding hadir di tempat ini. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah, ada satu cerita. Seorang ibu-ibu, ya, perhatikan dulu nih. Seorang ibu-ibu, dia berjumpa dengan salah satu seekor singa yang sangat besar. Ketika singa tersebut dibelai oleh ibu tersebut, kemudian singa itu berbalik arah dan memeluk ibu tersebut. Ya, saya ulangi. Ada seorang ibu-ibu yang beliau berjumpa dengan salah satu seekor singa, yang kemudian singa itu dibelainya, kemudian singa itu berbalik arah dan memeluk ibu tersebut dengan pelukan yang penuh kasih sayang. Pertanyaannya, kira-kira ibu itu mempunyai amalan apa? Coba yang menjadi ibu-ibu, kira-kira ibu itu mempunyai amalan apa? Kok bisa seekor singa yang sangat buas dan besar bisa kemudian tunduk kepada seorang ibu-ibu? Kira-kira amalan apa yang dimiliki oleh ibu tersebut? Ada yang tahu? Nanti dapat hadiah kalau tahu. Ibu itu hanya mempunyai 2 amalan. 1, kasih sayang. Kedua apa? Sudah saya kasih bocoran 1. 1, kasih sayang. Kedua, ketulusan. Sehingga dengan 2 amalan tersebut bisa menaklukkan seekor singa yang sangat buas lagi ganas. Tapi pertanyaannya, kenapa suami ibu-ibu tidak takluk kepada panjenengan? Menunjukkan bahwa apa? Sedikitnya kasih sayang dan ketulusan. Coba ini saya tanya sama ibu-ibu tapi dijawab jujur ya. Coba fokus di ibu-ibu dulu. Bu, jenengan ketika memiliki suami misalnya, pengen suaminya itu cepat marah apa tidak? Pengen suami yang emosian apa tidak? Pengen punya suami yang mudah melampiaskan kata-kata kotor apa tidak? Pengennya punya suami yang kemudian tidak peduli kepada kita atau tidak? Punya suami yang kemudian suka membuka aib kita atau tidak? Tentu tidak kan? Sama, para suami juga demikian. Suami juga demikian. Maka saling membuka lebar dada kita untuk merajut kekuatan di dalam berumah tangga. Ya, rajutlah kasih sayang kepada suami istri, kepada keluarga, bahkan lebih kepada tetangga-tetangga kita semuanya. Sehingga ketika kita merajut tali ukhuwah yang benar, maka akan muncul kekuatan yang sangat besar. Sayangilah keluarga kita. Sayangilah sesama saudara kita. Karena hanya dengan 2 modal tersebut, yakni kasih sayang dan ketulusan, sampai detik ini kita merasakan betapa dahsyatnya kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Coba kalau tanpa ketulusan dan kasih sayang beliau, bisakah kita berada dalam keadaan Islam sampai detik ini? Berat. Ya, maka peliharalah dan pupuklah tali kasih sayang di dalam diri kita dengan penuh ketulusan. Ketika kita memberikan maaf kepada saudara kita, ikhlaskanlah. Ya, ikhlaskanlah. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang bangkrut. Karena kelak pahala kita akan diambil dan diberikan kepada saudara-saudara kita yang disakitinya. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira kalau terlalu panjang, habis makan ngantuk ya. Habis makan ngantuk, apalagi menunggu sesuatu yang kapan enggak tahu datangnya. Dan masih ada acara lanjutan lagi. Sepertinya sudah kita cukupkan sampai di sini. Tapi sebelum saya sampaikan salam, saya akan sampaikan pantun terlebih dahulu. Siap? Bunga mekar indah di taman. Jangan lupa untuk selalu disirami. Jika undip ingin memiliki kekuatan, maka rajutlah tali silaturahmi. Demikian sedikit yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Agus untuk ilmu yang sudah diberikan. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita lanjutkan acara ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Maka dari itu hadirin kami mohon untuk bangkit berdiri. Terima kasih, hadirin dipersilahkan duduk kembali. Memasuki acara selanjutnya, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan secara langsung oleh Saudara Muhammad Rafi Abipraya dan Fakih Huda Rahma. Kepada mahasiswa kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Sadaqallahul azim. Agar acara ini penuh berkah, mari kita bersama-sama manjatkan doa yang akan dipimpin oleh Dr. Abdul Qohar Muzakir, SPI, MSI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah di siang hari ini, di hari yang penuh barokah ini, mari kita menengadahkan tangan seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan di siang hari ini berjalan dengan lancar, penuh keberkahan, dan mudah-mudahan kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimil sultani. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, betapa melimpah ruahnya nikmat dan karunia yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Namun kami lebih sering lupa untuk mensyukuri dan karunia-Mu. Oleh karena itu, ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami agar dapat senantiasa bersyukur kepada-Mu. Mampukanlah kami untuk menjalankan amanah yang Engkau percayakan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami karena sering melalaikan perintah-Mu dan kerap tidak mempedulikan seruan-Mu. Ampunilah kami karena sadar atau tidak sadar kami telah menghina, mencemooh, mencela, mengumpat, menggunjing, dan menukulai hati saudara-saudara kami. Sadar atau tidak, kami masih juga kerap melakukan kecurangan, kelalaian, dan kezaliman. Kami banyak melanggar aturan dan perintah-Mu. Ya Allah, ampunilah kami atas dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, ampuni pula dosa dan kesalahan orang tua kami. Ampuni guru-guru kami, saudara-saudara kami, para pemimpin kami, para pahlawan negeri kami. Ampuni mereka semua ya Allah, karena sesungguhnya Engkau pemaaf lagi Maha Pengampun. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukalah hati mereka yang pernah kami sakiti, agar bersedia memaafkan kesalahan kami pada mereka. Mudahkanlah kesediaan mereka untuk memaafkan kesalahan kami. Dekatkan mereka jika menjauh, rekatkan hubungan kami kembali. Ya Allah, ya Tuhan kami, rendahkan hati kami dan jauhkan dendam dari hati kami, agar bisa memaafkan kesalahan orang-orang pada kami. Jauhkan benci dari hati kami, satukan hati kami hingga hubungan kami kembali membaik seperti sedia kala. Ampuni dosa dan kesalahan mereka yang telah menyakiti kami, karena kami telah mengikhlaskan perbuatan mereka terhadap kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah kami untuk dapat beramal soleh. Hiasilah diri kami dengan akhlak dan perangai yang baik. Jadikan hidup kami menjadi hidup yang berguna bagi kami dan orang-orang lain. Mudahkanlah urusan kami, lancarkanlah dan berikanlah ridho dan berkah-Mu pada usaha kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Tuhan kami,
perkenankanlah permohonan kami, karena sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Qohar Muzakir, SPI MSI. Semoga doa yang dipanjatkan membawa keberkahan untuk kita semua. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Kepada yang terhormat Profesor Agus Trianto, ST, MSc, PhD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan menjadi kebanggaan kami semua, Bapak Menteri P2MI, Bapak Dr. Abdul Karding, saya doakan menjadi dokter. Kemudian yang kita hormati bersama Bapak Rektor Universitas Diponegoro, Bapak Profesor Dr. Suharnomo. Kemudian yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Joko Hartoyo selaku Ketua IKA FPIK Undip yang saat ini menjabat sebagai Asisten Deputi Pengembangan Konektivitas Antar Daerah, Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Kemudian yang kami hormati juga Ketua Kerapu Bapak Insinyur Im Sahirmawan. Kemudian di sini ada Kolonel Laut Gentio Harsono. Kemudian Bapak Riono, Eskel MSI, anggota DPR RI. Kemudian Bapak Wakil Rektor Riset Inovasi Kerjasama dan Komunikasi, Bapak Wijayanto PhD. Profesor Dr. Hadianto ST MSc, Direktur Reputasi Kemitraan, Konektivitas dan Global. Kemudian yang kita hormati bersama ini di sini alhamdulillah para dekan FPIK hadir pada acara yang sangat luar biasa ini. Ada Bapak Profesor Lahmudin Sahrani, kemudian Profesor Sutrisno Anggoro, Profesor Johannes Huta Barat, MSc, Profesor Muhammad Zainuri, kemudian Profesor Agus Sabdono, Profesor Triwinarni Agustini. Jadi alhamdulillah para dekan rawuh semua. Kemudian ada Ketua Senat FPIK, Profesor Sarjito. Kemudian Ibu Sekretaris Senat FPIK, Profesor Diah Permata Wijayanti. Kemudian Ketua Gruper, Bapak Dr. Farid Widodo Ma'ruf. Kemudian ada Dr. Rohmanus Siltiani dari BTNKJ, Bapak Taufik Ilyas, Kepala Bidang Perikanan, Dinas Pertanian Perikanan, Pangan Kabupaten Purbalingga. Kemudian ada Bapak Iwan Agus Subroto MSc, Ketua Tim Kerja Bimbingan Kerjasama dan Dukungan Teknis dari P2MI. Kemudian Bapak Aris Setio MSc, Ketua BPPI Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jateng. Dan tamu kehormatan kita juga di sini ada Insinyur Haris Mustadi, Ketua Shrimp Club Indonesia, yang akan memberikan wawasan bagaimana pengembangan dunia perikanan ke depan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji marilah bersama-sama kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat-Nya sehingga
pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka untuk halal bihalal sekaligus juga untuk konsolidasi alumni FPIK. Salam dan sholawat untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi besar kita, junjungan kita, yang kita harapkan sawatnya di Yaumul Kiamat nanti. Ini adalah kebanggaan buat saya pribadi selaku dekan FPIK dan tentunya juga untuk FPIK. Karena pada periode ini FPIK, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, adalah satu-satunya fakultas yang mempunyai menteri di kabinet sekarang ini. One and only, ya. Jadi untuk adik-adik mahasiswa, semangat. Kalau kurang semangat, lihat Pak Menteri, ya. Ada harapan jadi menteri. Kita juga mungkin salah satu fakultas yang memiliki anggota DPR RI saat ini, Bapak Riono, yang sekarang izin karena saya ada kunker ke luar negeri. Ini adalah profil alumni kita yang sangat kita banggakan. Stream Club Indonesia mungkin tidak begitu terdengar, tetapi omsetnya miliaran rupiah, ratusan miliar rupiah per tahun. Ketuanya adalah alumni kita, kurang apa lagi. Ya, jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, adik-adik terutama, jadikan ini adalah motivasi untuk menjadikan FPIK great again. Ya, jadi dulu kita pernah jaya. Apapun program studi kalau ada namanya perikanan pasti laris. Nah, sekarang juga dengan bimbingan alumni, para senior, kerjasama juga, insya Allah ke depan FPIK akan menjadi salah satu bidang yang harusnya favorit di Indonesia. Karena kita punya laut yang luas, pantai yang luar biasa, hanya saja kita belum mampu memaksimalkan potensi yang ada untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah PR kita bersama. Dan saya yakin dengan dukungan para alumni, di sini ada Pak Menteri juga, yang mendorong kita untuk selalu beradaptasi dengan kebutuhan skill untuk pasar kerja di luar negeri. Ya, insya Allah nanti Undip akan mendirikan Undip Migran Center. Ini akan menjadi pintu yang sangat bagus bagi alumni kita untuk bekerja di luar negeri. Itu adalah harapan besar kami. Semoga ke depan FPIK menjadi semakin baik. Pada kesempatan yang baik ini kami ucapkan terima kasih yang pertama kepada Bapak Menteri dan rombongannya yang luar biasa semangat untuk hadir di sini. Kepada Pak Rektor yang darahnya lebih biru daripada dosen FPIK karena totalitas dalam menyumbang, dalam mensupport FPIK. Kemudian seluruh alumni yang selalu bahu-membahu untuk membesarkan FPIK. Bahkan seringkali alumni itu gemes dengan kemajuan kita. Ini harus kita sambut. Kemudian juga seluruh dosen tentunya yang sudah bekerja keras. Tak lupa kepada seluruh dekan dari Prof. Mahmudin sampai dengan Prof. Tri yang sudah meletakkan pondasi dan terus membangun FPIK hingga menjadi besar seperti sekarang ini. Terima kasih Bapak Dekan semuanya. Dan juga kepada seluruh dosen, guru besar, tendik, dan tentunya seluruh mahasiswa yang selalu semangat untuk menghidupkan kampus kita. Dan tak lupa pada kesempatan ini terima kasih juga untuk Dharma Wanita ini ya, yang konon kalau tidak disebut itu bahaya. Terima kasih yang sudah Dharma Wanita yang sudah ikut mengharumkan
nama FPIK. Tak lupa kami mohon maaf kepada seluruh hadirin apabila kami dalam menyambut Bapak Ibu semua, adik-adik semua, ada hal-hal yang masih kurang, mohon dimaafkan. Juga kalau ada hidangan yang kurang pas, mohon dimaafkan. Itulah kami, semoga ke depan dengan saran yang membangun menjadi lebih baik lagi. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk membaca pantun. Mohon untuk disambut dengan cakep nggih. Terbentang luas laut Nusantara, menyimpan potensi untuk kesejahteraan anak negeri. Selamat datang di kampus FPIK tercinta, membawa inspirasi dan memperkuat kolaborasi. Demikian sepatah kata sambutan dari kami. Sekali lagi mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Agus Trianto, ST, MSc, PhD atas sambutannya. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan sambutan dari Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan kepada Dr. Insinyur Joko Hartoyo, ST, MAr, SC, IPU. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami bisa sampai di Tembalang juga. Yang pertama yang saya hormatin, yang kita banggakan semua, kalau kebetulan Pak Menterinya itu dari Ketua IKA Undip, jadi sudah terbiasa kita memanggil Mas. Jadi yang saya hormatin, kita banggakan Mas Menteri P2MI beserta jajarannya, ada Pak Sekjen, ada 2 Dirjen, pendampingnya ada JPT Pratama, dan tentunya staf yang mengawal beliau. Yang kedua, tak lupa Rektor Undip beserta jajarannya yang kita hormati bersama. Kemudian alhamdulillah tadi disampaikan Pak Dekan, semua dekan sejak tahun 95 ada di sini semua. Mungkin saya tidak menyebut satu persatu. Alhamdulillah sangat kompak. Barangkali ini yang kesekian kalinya kita bisa bertemu di sini. Kemudian tak lupa dosen-dosen kami. Alhamdulillah saya merupakan alumni pertama ilmu kelautan. Saat itu tentunya dosen yang mengampu kuliah kami semua sepertinya dari perikanan, banyaknya mungkin 80% dari perikanan. Alhamdulillah saya ucapkan juga salam untuk teman-teman semua di sini. Alhamdulillah saya lihat tadi ada dari Unsur datang, dari Jakarta datang, dan dari mana-mana bisa datang ke sini. Ini mungkin karena acaranya halal bihalal dan konsultasi alumni, kami menyampaikan di bulan Syawal ini mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian yang kedua, konsolidasi alumni ini harapannya nanti mungkin Pak Mas Menteri bisa menyampaikan peluang kerjasama maupun peluang PMI kita untuk bekerja di luar negeri. Alhamdulillah bagian dari konsolidasi alumni, Bupati Pemalang yang juga alumni Undip juga akan mengajak sebagian diaspora Pemalang dan alumni Undip untuk bertemu nanti tanggal 26 ini di Jakarta, dan kami diminta untuk mendampingi dan membimbing kepala-kepala dinas yang akan mengusulkan kegiatan atau proyek yang
pembiayaannya tidak hanya dibiayai oleh pusat, tapi oleh pembiayaan lainnya. Mudah-mudahan ini juga nanti kita bisa membantu. Selain tadi Bupati Pemalang, kebetulan Bupati dan Wakil Bupati yang alumni Indip cukup banyak juga. Jadi mungkin nanti ke depan kita membutuhkan kerjasama yang baik alumni dan tentunya kampus Undip, terutama tentunya Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Barangkali itu saja yang perlu kami sampaikan. Insya Allah nanti ke depan kita bisa melaksanakan kegiatan lain yang sama-sama kita konsolidasikan dan kita kerjasamakan tentunya dengan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Joko Hartoyo atas sambutannya. Berikutnya, kami juga akan menyampaikan sambutan dari Rektor Universitas Diponegoro kepada yang terhormat Profesor Suharnomo SE MSI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Mas Menteri P2MI, Mas Karding. Saya mau sampaikan Mas Karding ini dulu waktu Senat Mahasiswa tahun 93 adalah wakil saya. Ketua Senatnya saya. Tapi sekarang nasibnya bagus beliau. Beliau jadi menteri. Jadi dulu beliau ini yang termasuk yang bagi mahasiswa yang masih punya hati nurani lah, itu kira-kira gitu. Yang kami hormati para sesepuh, ada Prof. Lahmudin dan semuanya, Pak Anggoro dan para teman-teman dekan senior dan seluruh tim. Ada sesepuhnya senior juga, Prof. Surati, rambut terputih ya, dan di sini. Alhamdulillah tersepuh ya. Yang kami hormati Pak Menteri dan seluruh jajaran, Pak Sekjen, Pak Dirjen, Mas Fuad dan Mas Joko dan seluruh alumni Kerapu maupun Kekal. Sudah jadi satu katanya, masa pisah-pisah? Oh, sudah jadi satu. Meskipun berpisah, meskipun bersatu, hatinya belum. Sudah ya, rak penting itu nggak usah dipermasalahkan. Era hari gini masih mempermasalahkan Kekal apa Kerapu ya, rak elit blas. Blas rak elit. Bapak Ibu yang kami hormati, tahun 2014 namanya Stephen Elop. Itu adalah bosnya bos Nokia. Dia bilang, bingung, kami tidak pernah membuat kesalahan, kami sangat luar biasa perform, dan pada akhirnya kami dibeli oleh Microsoft 7,2 miliar US dollar. Artinya apa? Ini sama dengan yang lain, ada RCA, ada Kodak dan lain sebagainya. 10 tahun sebelumnya dia masuk Fortune 500, 500 perusahaan TOP BGT sedunia. Tetapi nggak sampai nunggu 20 tahun lenyap. Dia kalah oleh Apple, dia kalah oleh macam-macam lainnya. Termasuk apa yang dibilang oleh Stephen Elop sambil berderai air mata. Kami perform, kami bagus, tapi pada akhirnya kami harus dibeli oleh orang lain. Kalau tidak dibeli, udah kalah dengan Apple, face-to-face-nya sudah selesai, udah wassalam. Bapak Ibu, kita hidup di era turbulensi, di era disruption itu nyata. Tetapi yang paling berasa adalah kalau itu di company. Problemnya adalah kita otokritik pada diri sendiri. Di kampus itu paling susah untuk berubah karena merasa semua orang merasa pintar. Pinter-pinter dan guru besar. Jadi nggak tahu bahwa di luar sudah kayak gitu, saling hancurlah, luar biasa. Proses perubahannya sangat luar biasa.
Tetapi di kampus turbulensi ini, VUCA ini, volatility, kemudian hal-hal yang disruption, itu kita tanggapi dengan sangat biasa saja. Kalaupun kita mengatakan bahwa ada tantangan yang sangat luar biasa di sana, tetap di kampus hanya jadi bahan wacana. Kita reluctant to change. Kita paling ogah untuk berubah. Kita terus merasa di zona nyaman. Kita merasa bahwa everything's gonna be alright, fine, baik-baik saja. Padahal sangat tidak baik-baik saja. Beberapa prodi 5 tahun terakhir datanya ada. Talk with the data itu juga tetap tidak mempan kalau di perguruan tinggi. Karena semua orang kumpulan orang-orang pintar. Kumpulan orang-orang cerdas yang memiliki otoritas sendiri dan big picture tentang kampus ke depan itu tetap nggak jalan. Saya tidak sedang nyindir FPIK, tapi termasuk di dalamnya. Big picture pendidikan tinggi itu seperti itu Bapak Ibu. Kita ada disruption, tetapi yang paling jago untuk mengantisipasi itu ada di dunia industri. Industri pendidikan nyaris going nowhere, tidak kemana-mana, ngono wae, nggak berubah sama sekali. Ketika Pak Jokowi datang, Dies Natalis Undip di lapangan itu ditanya, ekonomi siapa? Saya dekannya Pak. Akuntansi, manajemen dan apa? Ilmu ekonomi. Lah zaman biyen tekan saiki ya padha, dibilang gitu. Sama. Ya kayak gitu-gitu saja. Sedangkan sekarang ada ERP, ada ini, ada ini. Begitu tahun kemarin ekonomi bikin digital bisnis, alhamdulillah menjadi nomor 1 untuk peminat. Karena apa? Kita berubah, tetapi banyak sekali orang yang nggak mau berubah. Ngubah prodi aja Masya Allah gitu. Wah ngelepel, diskusinya berbusa-busa, nanti serik-serikan, nesu. Karena bayangannya masa depan ini nanti nek aku rak ngajar kuwi piye gitu. Sempit sekali kita kadang-kala berpikir tentang big picture masa depan kampus kita itu kayak apa toh gitu. Kampus Undip secara umum, kemudian kampus kita sendiri di FPIK. Saya rasa ini momentum bagi saya dan saya tunggu. Kebetulan karena banyak alumni yang datang, please deh FPIK berubah gitu loh. Siap ya. FPIK berubah gitu loh. Kita itu satu-satunya kampus yang punya laut, itu hanya Undip 53 hektar. Nah, tapi kok tidak memberikan keunggulan untuk Undip gitu. Ya. Saya berharap ini kembalilah, PIP kita pantai, berbusa-busa, rektornya lebih galak bagaimana membangkitkan FPIK daripada orang FPIK itu sendiri. Rektornya lebih swakar, mati-matian untuk apa? Jepara please deh, harus jadi kebanggaan Undip. Coastal Development ini PIP Undip. Bukan ekonomi, bukan hukum, bukan kedokteran, please. FPIK yang paling depan. Ya tapi gremet-gremet juga. FPIK itu terlalu banyak guru besar kali ya, sehingga terlalu banyak diskusinya rak jalan-jalan. Mungkin loh Prof. Lamuddin. Pinter semua orang paling pinter-pinter yang jurnalnya banyak itu FPIK. Ini yang ngono-ngono gitu terus. Diskusinya rak barbar. Eksekusinya tidak fruitful. Tidak terlalu menghasilkan. Lah ada alumni menteri, ada alumni orang paling sogeh sak donya. Punya udang muda ini. Ya coba buktikan toh untuk FPIK menjadi orang nomor 1, fakultas nomor 1 di Universitas Diponegoro. Nanti Mas Menteri harus melecut ini Mas Menteri. Kenapa? Bapak Ibu era itu berubah beneran. Saya selalu bilang ke
banyak forum. Masa depan kata World Economic Forum itu ada 4. Pertama adalah mindset bisnis, yang kedua adalah IT, yang ketiga adalah energi terbarukan, yang keempat adalah food and science technology. Food and science technology itu adalah teknologi hasil perikanan. Hasil endi? Burung, biyen zaman Firaun urung sunat. Sampai kiamat kubro katanya ora ditunggu-tunggu, ora teko-teko. Endi hasilnya teknologi hasil perikanan? Katanya ada perikanan tangkap, endi sing nggo nangkep apa? Pancing, pukat, kapal. Lah ono apa ora ning FPIK ini? Jangan kita menjanjikan sesuatu yang mahasiswa tidak mendapatkan. Itu bagian dari janji loh. Kompetensi mahasiswa. Ini tolong dipikirkan oleh para alumni nih yang pernah menderita di sini. Kalau mendapat sesuatu ya rapateo, tapi menderita udah pasti. Kampus ini harus menjadi pilihan pertama, tidak menjadi sisa teknik. Jangan pernah menjadi sisa dari fakultas teknik. Kenapa? Kalau ada keunggulannya. Kalau ada kapal penangkapnya, kalau ada pancing modern, kalau ada teknologi hasil perikanan, ada bakso yang iso marake ganteng, bakso iso marake cantik gitu, yang penuh dengan alfa omega gitu. Lho gawe bakso ya beda karo Pak Suto, Pak Yono, Yujah, Yumah padha wae ya wis. Ora elit blas. Itu namanya kampus FPIK. Kampus yang harus berikan difference, sesuatu yang uniqueness-nya ada, tunjukkan. Saya bingung kita, saya dengan Pak Lutfi kemarin dapat jatah 35 bidang diminta ke Undip, mulai dari teknologi desalinasi sampai stunting sampai wakepol. Baru kali ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah pasrah bongkokan ke Undip, semua harus didampingi oleh Undip. Saya berharap masyarakat kita ini kan hampir semua di pesisir pantai. Ya FPIK lah yang paling depan. Ngono Mas Satri. Ora tenas-tenas wae. Maksudnya ya tenas be aku. Bapak Ibu sekali lagi, kita di FPIK itu harus membangun kebanggaan, mau teknik, mau kedokteran, mau apa, lalu memang FPIK, no loh. Jangan sampai kita punya mahasiswa selalu sisa dari fakultas teknik. Mbok jo ngono, padahal misalnya alumni biyen yo ngono kuwi. Biyen milih FPIK ora. Enggak juga. Bapak Ibu, masa depan itu bukan teknik, bukan kedokteran, food and science technology. Masa Bapak Ibu enggak yakin? Ini studi yang sangat luar biasa dari World Economic Forum. Orang paling kaya di Semarang ini namanya Irwan Hidayat. Alumni apa? Foodtech. Haryanto Halim Marimas. Alumni mana? Food. Dodolan Marimas itu, dodolan pentol-pentol itu. Kosoge, masya Allah. Dia tentrem, dia ini. Sak Semarang, sak Jawa Tengah di toko kabeh. Orang-orang yang bergerak di food. Lah masa kayak gitu aja masih harus dibukakan mata bahwa FPIK ini paling depan gitu loh. Bukan ekonomi, bukan fisip. Food, menguasai perikanan, pertanian, menguasai dunia. Nyata, iya jelas. Ini peluang Masya Allah Bapak Ibu. Peluangnya luar biasa. Teman-teman ayolah bergerak. Undip ini lagi bergerak kenceng-kencengan di fakultas. Tapi tolonglah lebih kenceng gitu. Kita 2-3 kali lipat harus memiliki kecepatan akseleratif lebih unggul dari fakultas yang sudah mapan sebelumnya. Lah kalau gerakan kita sama ya sampai kiamat kubro ya kita nggak akan pernah unggul. Rak mungkin orang dia sudah bergerak kita juga gini doang. Ya kita 4 kali lipat baru kita unggul. Ini kesempatan momen yang baik, sekali lagi saya tunggu. Pas kebetulan alumni ketemu dengan kampus, dengan FPIK. Tolong dipikirkan bersama. Kalau ini hanya kampus saja yang mikir ke wes berat Bapak Ibu. Alumni tolong ini SOS ini biar FPIK untuk ganteng sidik gitu loh. Untuk kedepannya.
Yang terakhir Bapak Ibu, 6,25% sarjana itu nganggur. Jumlahnya sekarang berapa? 830.000. Hari ini kita menjadi sangat relevan sekali ada Pak Menteri datang. Kalau uplek semuanya pengen jadi PNS 2 yang memperebutkan 100.000. Masya Allah banyaknya gitu. Wah kayak pol. Nanti lulus juga jadi 3A, gajinya 3 juta, UMR. Penganggurannya Masya Allah Bapak Ibu. Ini juga penting bagi kita semua kalau kita memang komitmen untuk membangun. Anak-anak mahasiswa itu sudah diserahkan orang tuanya ke FPIK. Tanggung jawab loh kita ini. Kalau banyak sekali 100% mereka bisa diterima bekerja dan mandiri, itu jadi amal jariah. Tapi kalau tidak, pasti dongone itu masalah bagi kita. Biar aku kuliah FPIK, rugi aku, nyesel aku. Nah itu yang kayak gitu itu dongone orang pati apik untuk dosen-dosennya, untuk rektornya, dan terutama untuk dekannya. Bapak Ibu, sekali lagi kita harus memberikan kompetensi yang luar biasa. Nah selama ini FPIK sudah mulai ngirim ke Jepang dan lain sebagainya. Tetapi mbok ini itu jangan hanya menjadi sistem program yang oleh dekanat saja. Mbok kesadaran ini oleh semua dosen gitu loh. Oleh semua dosen, yuk contribute yuk. Dari apa? Dari doing routine activities menjadi delivering activities, adding value, contribute. Mbok mindset itu berubah gitu loh. Dari apa? Aku dapat apa dari FPIK? Mbok sebaik-baik orang itu paling banyak manfaatnya bagi orang lain, mbok jadinya giving itu loh. Kadang-kala kita mau gerak semua harus ada SK-nya, gerak ada SK-nya. Kata Gus Baha, kalau semua gerakan itu ada duitnya, kok masih tetap mengharapkan swarga, ya serak mungkin. Serak mungkin. Lah aku sedikit gerak jalur SK, sedikit gerak jalur IKK, jalur sini jalur IPP, IKW. Lo isi tetap jalur swarga, kata Gus Baha. Mbok sedikit berkorban gitu loh. Beyond that gitu loh. Kewajiban ngajar adalah biasa. Tapi kewajiban yang lain-lainnya untuk meningkatkan mutu dari universitas fakultas ini, mbok. Sebenarnya saya sudah selesai tapi nunggu Mas Kadir pulang. Dikit lagi, beliau lagi di toilet. Nanti begitu beliau selesai nanti ini, soalnya kalau saya pakai mic itu ada 2, kalau nggak nyanyi mesti nesu. Enggak Bapak Ibu, maksud saya ini era baru, ini orangnya muda-muda, ayolah, yang enggak penting-penting diskusi ini kekal apa kerapu, itu belas enggak penting di mata kita. Yang penting adalah gimana sih kira-kira FPIK itu paling depan. PIP kita tadi Coastal Development, kita berharap bahwa Jepara ini menjadi pusat keunggulan. Bukan beban Undip tapi pusat keunggulan Undip, harus dicatat oleh teman-teman FPIK. Bahwa kalau ada orang bertanya tentang perikanan, orang bertanya tentang nelayan, tanya ke Undip FPIK Jepara gitu loh, ganteng gagah banget. Lalu jangan-jangan teman-teman sudah nyaman di Tembalang, Gunung Tembalang. Oh judulnya perikanan kok ning gunung. Belas orang masuk. Ora masuk belas. Terus enggak bisa. Teman-teman punya laut, teman-teman kita punya luar biasa. Ada cold storage dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang ini masih dioperasikan oleh bukan orang FPIK, itu kebangetan. Kebangetan nganggo bianget gitu. Yuk teman-teman sekali lagi forum halal bihalal, tapi saya rasa 0-0 sudah lah, saling memaafkan kan sudah selesai. Tapi intinya ke depan adalah mari jadikan tadi yang dibilang oleh Mas Atri, FPIK great again. Saya tutup dengan pantun. Mbak Ika makan gandos. Semoga Mbak FPIK makin juas. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor atas sambutan yang telah disampaikan. Baik, selanjutnya adalah
sambutan dari perwakilan alumni yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Haris Muftadi, merupakan Ketua Stream Club Indonesia. Kepada Bapak Haris dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Menteri, Pak Rektor, para pembantu rektor, pejabat tinggi, dan juga para dekan, Profesor Mahmudin yang saya hormati. Salah bahwa saya saat ini di sini, karena pada dasarnya itu nguyai segoro setelah pidato dari Pak Rektor yang sangat inspiring tadi. Tahun 1998, ada Menteri Ristek yang namanya Profesor Rahardi Ramlan, punya konsep yang menurut saya sampai hari ini pun masih sangat relevan, yang namanya link and match. Hampir semua yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi adalah bagaimana mengelingkan dunia pendidikan dengan dunia industri, yang dalam beberapa hal memang entah jembatannya nggak ada, entah komunikasinya kurang, kadang-kadang memang tidak sepenuhnya match. Pak Dekan kemarin cerita kepada saya, beliau mengunjungi salah satu unit usaha Pak Harjito, muridnya Pak Rektor. Sangat hopingnya Pak Rektor, ternyata saya ketemu beliau dan beliau membanggakan rektornya adalah dulu dari FEB dan sebagainya. Intinya adalah mereka-mereka itu, para petambak, para cold-storage, pabrik pakan, sangat welcome agar ada link and match dengan dunia industri, dengan dunia pendidikan. Tinggal masalah komunikasi. Bahkan tidak perlu surat, zaman sekarang ada yang namanya WA dan grup WA, kita bisa saling mensupport apa yang bisa diberikan industri kepada lembaga pendidikan ini. Panjang maupun lebar, intinya adalah bagaimana agar kawan-kawan siap untuk menghadapi dunia kerja, baik dunia kerja yang bersifat teknikal sesuai dengan pendidikannya maupun tidak. Saya pernah jadi mahasiswa dan saya beruntung karena saya penderita amnesia, sehingga saya nggak ingat apa dulu yang saya lakukan di mahasiswa. Nggak ada yang bisa saya ceritakan dengan nada glorifikasi terhadap apa yang dulu saya lakukan. Tapi saya mempercayai bahwa ungkapan lama bahwa ketika mahasiswa dan muda tidak menjadi kiri itu tidak punya hati nurani. Tapi ketika dewasa harus membayar bil, punya anak dan istri, tetap menjadi kiri, itu nggak punya otak, katanya begitu. Intinya adalah kita hidup di dunia yang realistis, ya, dunia yang menuntut pembayaran bil dan mortgage, di mana sifat-sifat kekirian itu memang dengan sendirinya itu memang luntur bersamaan dengan waktu dan tanggung jawab. Tapi satu hal yang saya percayai adalah bahwa meskipun FPIK itu sekolah teknis, saya ingin menghimbau kawan-kawan untuk tidak menutup diri terhadap hal-hal yang non-teknikal. Apakah Mas Karding itu jadi menteri karena sekolahnya perikanan? Enggak, sama sekali enggak. Apakah karena beliau tahu tentang budidaya ini, budidaya itu? Sama sekali enggak. Karena beliau mengetahui hal-hal di luar, beyond technical, beyond perikanan dan sebagainya. Nyun sewu, beliau enggak akan jadi apa-apa kalau mungkin hanya mengacu pada masalah perikanan semata. Tapi organisasi kemahasiswaan, organisasi politiklah, dan juga tentu saja kecerdasan beliau yang membuat beliau sekarang hari ini jadi menteri. Gara-gara beliau menteri masalah perlindungan tenaga kerja, maka saya mau mengutip satu hal, Mas Menteri, titip ini, ada novel bagus yang nulis anak Lamongan, Mahfud Ikhwan, sekarang tinggal di Jogja. Judul novelnya, Ulit Tak Akan Kembali ke Malaysia. Ini novel yang sangat secara sosiologis bagus karena menceritakan orang-orang Lamongan yang pada berangkat ke Malaysia yang kemudian pulang dan sebagainya dengan berbagai. Si Mahfud ini spesialis tentang novel-novel tentang buruh migran. Monggo kalau one day kita bisa komunikasi, saya mau titip agar novel ini jadi acuan kementeriannya Bapak, terus terang saja. Jadi ini menarik karena hal-hal tentang buruh migran sangat tercover oleh novel ini secara sosiologis. Ini mirip-mirip novel Para Priayi dan Jalan Menikungnya Umar Khayyam, Profesor Umar Khayyam, kan sangat sosiologis, sangat sejarah dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini mungkin yang juga ingin saya pesankan selain link and match, bergeraklah ke beyond perikanan, atmosfer itu begitu luas dan juga horizon itu nggak ada batasnya.
Maka saya sudahi pidato ini biar nggak terlalu kepanjangan dan nguyai segoro karena ada Pak Rektor dan juga Pak Menteri. Terima kasih, moga-moga silaturahmi kita berkelanjutan dalam bentuk link and match tadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haris atas sambutan yang telah disampaikan. Baik, selanjutnya kami mengundang Dekan dan juga Rektor Universitas Diponegoro untuk maju ke depan untuk pemberian plakat. Oh, oke, baik. Saya minta Anda dekat sini. Namanya guru begitu. Pak Rektor juga dekat sini. Saya hari ini merasa sangat bersyukur. Karena apa? Ternyata murid yang dulu itu tidak mengira akan menjadi seperti ini. Sama sekali tidak terpikirkan. Yang pertama, khusus untuk Pak Menteri, ini sebenarnya apa yang terjadi sekarang ini bukan hanya mengurus perikanan, bukan hanya mengurus kelautan, tetapi mengurus orang dibunuh, ginjalnya diambil. Jadi itu yang diurus. Bayangkan dari suatu titik berpendok berbalik ke masalah lain. Dan ini ternyata semuanya itu ada rangkaian yang harus diikuti. Oleh sebab itu beliau ini saya yakin sekali bahwa apa yang sudah terpikirkan, tadi juga semua stafnya saya ajak bicara, itu sudah ada masukan-masukan, terutama untuk paspor. Itu harus ada kaitan hukum yang jelas. Kemudian khusus untuk Pak Rektor, ini luar biasa juga. Luar biasanya apa Pak Rektor ini? Walaupun dalam keadaan yang sekarang ini, dia sudah selus minta supaya semua tenaga-tenaga yang ada, kalau perlu Undip nanti itu buka juga yang rendah-rendah. Untuk supaya mereka itu bisa lebih berbahasa Inggris. Kalau seandainya sama sekali tidak bisa berbahasa internasional, bahasa Arab juga diterima. Saya kira melihat situasi ini, saya sangat gembira hari ini Pak Dekan yang selalu mendorong-dorong para mahasiswanya, dan sekali lagi terima kasih Pak Nomo, walaupun bagaimana ini merupakan pendorong untuk penggerak supaya bahasa Inggrisnya lebih lancar pada mahasiswa. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan coba jalan Pak Dekan ya, lu jalan. Terima kasih. Banyak Pak Nomo. Sampai ketemu lagi. Ya. Terima kasih. Itu saja. Baik, selanjutnya adalah penyerahan plakat oleh Kementerian dan juga kepada Universitas Diponegoro yang akan dilanjutkan oleh pemberian plakat dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan kepada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. 1, 2, 3. Oke, pertama formal dulu saat ini formal. Saya pandu 1, 2, 3. Selanjutnya gerakan tangan mengepal. Saya pandu 1, 2, 3. Yang terakhir untuk gaya bebas, saya pandu lagi untuk fotonya. 1, bisa lebih akrab mungkin Bapak Ibu, saya pandu 1, 2, 3. Baik, dengan berakhirnya sesi dokumentasi pada hari ini, maka berakhir juga acara Halal Bihalal dan konsolidasi alumni FPIK Undip tahun 2025. Saya Cynthia Monica. Dan saya Seto Windarto. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.